Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wa ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa meneruskan kembali kajian kita. Kemarin pada waktu yang telah lalu kita sampai atau baru membuka bab yang pertama tentang makna toharoh. Makna toharoh, alhamdulillah. Sore atau malam hari ini kita teruskan kajian yang bab yang selanjutnya. Salat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya, kepada para umatnya yang istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu kita sampaikan tentang makna toharoh. Toharoh bahasa Indonesianya bersuci, bersuci. Istilah yang dikenal di dalam ilmu syariat, dalam fikih Islam, taharah itu adalah raf'ul hadas wa zawalul khabath. Ini yang kemarin kita sampaikan. Ini kitabnya gundul, ya. Mboten gondrong, jadi tidak ada harokatnya, tidak apa-apa ya, kita ikuti bersama. Maka anggar pun leh maos pun ping 700 lah ya saged. Toharoh itu kemarin kita sampaikan artinya adalah raf'ul hadas wa zawalul khabath. Toharoh itu artinya adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Najisnya dihilangkan, hadasnya diangkat. Hadas dan najis itu berbeda. Kalau hadas itu suatu sifat yang menempel pada diri seseorang, yang ketika sifat itu ada menghalangi orang itu untuk melakukan ibadah yang disyaratkan harus suci. Seperti orang kentut itu berhadas, tapi dicari najisnya tidak ketemu, gitu. Orang kentut itu kan dia berhadas, ya, tapi dicari najisnya tidak ada. Raf'ul hadas, hadasnya diangkat atau mengangkat hadas. Wazawalul khabath, dan menghilangkan najis. Kalau najis dihilangkan, kenapa? Karena wujudnya nampak. Ibu bapak misalkan ya, kita terkena, kaki kita itu terkena najis, misalnya kotoran manusia ya, ada BAB, ada orang buang air kecil, kencing atau berak mengenai kaki kita. Maka ketika mengenai kaki kita harus kita bersihkan, harus kita bersihkan. Kalau kita membersihkan najis tidak harus disertai dengan niat. Yang penting najisnya hilang. Tetapi kalau kita menghilangkan hadas seperti berwudu, maka mengangkat hadas harus disertai dengan niat. Itu bedanya.
Jadi hadas itu sifatnya najis, itu sesuatu yang memang terhukumi ketika itu ada pada pakaian, ada pada badan, maka menjadikan orang itu terkenai najis. Baik, kita lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah yang sore hari ini tidak panjang. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Kemarin kita baca tentang taharah. Yang kedua adalah al-ma'ul ladzi tahsulu bihi taharah. Air yang bisa digunakan untuk bersuci. Taharah itu bersuci artinya. Bersuci untuk menghilangkan najis atau mengangkat hadas. Maka air al-ma'ul ladzi tahsulu bihi taharah, air yang bisa digunakan untuk taharah bersuci, ya, ini disebutkan pengarang kitab ini beliau mengatakan at-taharatu tahtaju ila syai'in yutatahhiru bih. Taharah atau bersuci ini membutuhkan sesuatu yang sesuatu itu memang bisa digunakan untuk bersuci. Jadi taharah itu membutuhkan sesuatu yang memang sesuatu itu dibutuhkan untuk sesuci, untuk bersuci. Yuzalu bihin najas, ya, bihin najasi wa yurfa'u bil hadath. Yang dengan sesuatu tersebut bisa menghilangkan najis dan bisa mengangkat hadas. Wa huwa alma, dan itu tidak lain adalah air. Jadi bersuci, ya, bersuci yang niatnya adalah untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis, tidak lain bersuci itu dengan menggunakan air. Kemudian wal ma'ul ladzi tahsulu bihi taharah huwal ma'ut tahur, dan air yang bisa digunakan untuk bersuci itu adalah ma'ut tahur, air tahur. Bukan tohir, bukan tohar, tapi air tahur. Itu istilah dalam syariat dikenal dengan istilah air tahur. Air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air tahur atau air yang suci. Wa huwa tahirun fi dzatihi mutahhir li ghairihi. Air yang suci, ya, yang bisa digunakan untuk bersuci yang dikenal dengan istilah ma'un tahur ini adalah air yang tahirun fi dzatihi, air yang memang zatnya itu suci. Air yang bisa digunakan untuk bersuci itu air yang zatnya memang suci, mutahhir li ghairihi, dan air itu bisa mensucikan yang lain. Zatnya suci dan bisa mensucikan yang lain, itu namanya air tahur. Karena ada air yang suci, airnya suci, tetapi tidak bisa mensucikan yang lain. Contoh misalnya, ya, panjenengan haus, kemudian pergi ke warung, kemudian beli kopi dan susu, kemudian, ya, memasak air, ya, kemudian dituangkan ke gelas yang besar, di situ dikasih gula, kopi dan susu. Airnya suci. Tetapi air yang seperti itu campuran antara gula, kopi dan susu itu tidak bisa mensucikan sekalipun airnya suci. Maka air yang bisa digunakan untuk bersuci itu disebut ma'un tahur, yaitu air yang zatnya suci dan bisa mensucikan yang lain. Wa huwal baqi ala asli hilqatihi, yang dinamakan air suci mensucikan yang lain, zatnya suci dan mensucikan yang lain, itu adalah air baqi ala asli khilqatihi,
air yang masih baki, masih asli, masih murni, sebagaimana air itu diciptakan dalam keadaan seperti itu. Jadi yang dinamakan dengan air suci dan mensucikan itu air baki ala asli khilqatihi, air yang memang masih murni sebagaimana diciptakannya, belum bercampur dan belum dicampuri. Ya, ini yang dinamakan dengan air tohur, air yang suci. Ai ala sifatil lati khuliqa 'alaiha, yaitu air yang memang diciptakan oleh Allah atau sifatnya sebagaimana ketika air itu diciptakan, masih murni, masih asli dan belum bercampur. Sawa'un kana nazilan minas sama, sama saja apakah air itu datangnya diturunkan dari langit, kal matori, seperti air hujan. Air hujan itu masih murni, masih asli, belum bercampur. Dimanapun air hujan, ketika belum bercampur dengan apapun, berarti air hujan itu masih murni dan air itu suci, lagi mensucikan. Wadhaubi thaluji, atau air dari salju yang mencair, ya, air yang berasal dari salju yang mencair. Di tempat kita tidak ada salju, ya, karena iklimnya tropis. Kalau di daerah-daerah misalnya yang dekat, ya, dengan kutub, itu air kadang membeku karena kadang-kadang suhunya di bawah 0 derajat, kadang-kadang minus derajat Celcius, sehingga airnya menggumpal. Kalau di tempat kita hampir dipastikan tidak ada, kecuali di musim-musim tertentu di atas gunung. Ini kadang-kadang didapati air yang kemudian kecil-kecil, gumpal kecil-kecil di atas rumput karena memang saking dinginnya. Ketika ada salju yang mencair, maka air salju itu adalah air yang suci. Wal barodi, atau air yang dingin, seperti misalnya, ya, air yang diturunkan oleh Allah dari langit, hujan deras, hujan tidak deras, kemudian salju yang mencair, au jariyan fil ardi, atau air yang mengalir di permukaan bumi ini, kama il anhari, seperti air anhar, air sungai. Air sungai itu suci dan mensucikan karena masih murni selama belum bercampur dengan sesuatu yang najis. Nanti ada pembahasan tersendiri. Air yang memang dia masih murni, ada air sungai, wal uyun, dan uyun. Uyun itu mata air, ya, mata air, bukan air mata, ya. Kebalik jadi salah. Ada mata air, ada air mata. Ada hafal juz 30 dan hafal 30 juz. Ini sama kata kalimatnya, beda naronya jadi berbeda. Wal uyun, dan mata air, ya, mata air. Wal abari, dan air abar. Abar ini jamak dari bi'run. Bi'run itu artinya sumur, air sumur. Air sumur itu air yang masih murni, belum bercampur dengan apapun. Wal bihari, dan juga air laut. Air laut sekalipun rasanya asin. Air laut sekalipun rasanya asin, maka air laut itu suci airnya. Bahkan Nabi mengatakan halal pula bangkainya. Laut itu suci airnya, bahkan halal juga bangkai-bangkainya. Bangkai ikan laut seperti apapun bentuknya, asal memang itu bangkai ikan laut, bukan bangkai ikan yang di darat atau bangkai binatang sing dicemplungke di
laut berbeda ya. Jadi bangkai ikan laut seperti apapun bentuknya, maka bangkai ikan laut itu hukumnya adalah halal. Kecuali kalau ada secara empiris, ada pembuktian ya, kalau ikan itu membahayakan karena beracun misalnya, maka menjadi tidak boleh. Ini karena apa? Karena membahayakannya. Tidak bolehnya karena membahayakan, tapi zatnya sebenarnya itu adalah halal. Nah, ibu bapak rahimakumullah, air yang suci dan mensucikan, ma'un tohur ini, air tohur ini, air yang zatnya suci dan juga bisa mensucikan, yaitu air yang masih dalam wujud asli sebagaimana diciptakannya oleh Allah. Ada air hujan, ada air sungai, ada air dari mata air, ada air sumur, ada air laut. Maka air-air ini adalah air-air yang suci. Liqouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Kata Allah, wa yunazzilu, dan diturunkan, alaikum atas kalian, minas sama'i dari langit, ma'an yaitu air ya, dan telah diturunkan atas kalian dari langit berupa air, liyutahhirakum bih, agar kalian bisa bersuci dengan menggunakan air yang diturunkan dari langit tersebut. Ini dalil bahwa air hujan itu adalah zatnya adalah suci ya, karena dia memang zatnya suci dan bisa mensucikan ya yang lain. Wali qauli ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan ya, ayat yang ke-48, Allah katakan, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, wa anzalna, dan telah kami turunkan, minas sama'i dari langit, ma'an yaitu air, tahuron, ini pakai tanwin, tahuron yang keadaannya adalah suci. Kami turunkan air dari langit yang keadaannya adalah suci. Kemudian ya, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan ya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW beliau mengatakan, Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Ini salah satu doa apa? Doa istiftah. Kalau di tempat kita lebih dikenal dengan iftitah. Tapi kalau penyebutan yang tepat sebenarnya bukan iftitah, tapi doa istiftah. Doa untuk membuka sholat. Salah satunya adalah ini ya, ini potongan. Lengkapnya apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Kata Nabi, Allahumma ya Allah, ighsilni, sucikanlah saya, bersihkanlah saya, min khotoyaya, dari kesalahan-kesalahan, bil ma'i, dengan air, wasalji, dan salju ya, salju kalau dalam bahasa Arabnya salju, wal barad, dan air dingin, air embun. Air embun yang kadang kalau dikumpulkan bisa menjadi banyak. Ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa air ya, salju dan air dingin ini termasuk alat yang bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian juga Nabi mengatakan, wali qauli sallallahu alaihi wasallam,
ya, an ma'il bahri, tentang air laut, beliau mengatakan huwa tahuru ma'uhu. Air laut itu suci airnya. Laut itu suci airnya. Al-hillu maitatuhu, dan halal juga bangkainya. Jadi kalau di laut ya, ikan laut apapun bentuknya itu bangkainya halal. Sehingga misalnya di antara kita baru berjalan-jalan di tepi laut kemudian mendapatkan bangkai ikan yang besar misalnya. Pernah zaman sahabat ya, ada beberapa orang berjalan-jalan di tepian pantai kemudian mendapatkan mendapatkan ikan yang sudah mati dan terdampar. Dan ikannya besar sekali. Karena lubang mata ikan itu bisa ditempati oleh 3 orang yang jejer dan tidak menundukkan kepalanya. Jadi mata niku napa? Besar sekali. 3 orang jejer berdiri begini, ini masih di lubang mata. Berarti ikannya besar sekali, ya. Oh, tapi bisa saja itu matanya sing gede nih awal cilik ya bisa saja ya, tapi menunjukkan itu ikannya besar. Kemudian para sahabat mencincang ikan itu, kemudian sampai-sampai ketika di antara mereka membawa tulang, salah satu tulang ikan itu dinaikkan di atas kuda, maka tulang itu apa namanya? Tulang itu bahasa Jawanya nyelekontang. Nah, nyelekontang itu apa? Jadi tulang itu ditaruh di atas kuda itu sampai ngelangserah. Berarti tulangnya memang besar, ikannya memang besar. Jadi ikan atau laut itu airnya suci dan bangkainya juga halal. Bangkainya juga halal. Semua ikan yang ada di laut itu hukumnya adalah halal. Kecuali barangkali ada ikat yang beracun, membahayakan, maka itu tidak boleh dimakan karena sebab membahayakannya. Tetapi sebenarnya zatnya adalah halal. Tapi bukan kemudian ada wedhus mati kemudian cemplung ke laut, kemudian wah ini kan bangkai apa? Ini kan bangkai laut. Enggak, yang dimaksud di sini adalah bangkai ikan laut. Kemudian dikatakan wala tahsulut taharatu bima'i ghairil ma', dan tidak diperbolehkan dan tidak memenuhi syarat bersuci dengan bima'i. Ma'i ini dengan cairan-cairan, ghairil ma', selain air. Jadi bersuci itu harus menggunakan air tohur, itu air yang suci dan mensucikan. Tetapi ketika tidak ada air, ini tidak boleh kemudian beralih kepada ma'i, kepada cairan-cairan ghairil ma', selain air. Kal khalli, seperti cuka. Perisa cuka nih. Cuka itu biasanya untuk apa? Kalau masak supaya bisa empuk, bisa dagingnya, teksturnya bisa lembut ya dengan cuka. Kemudian wal benzini, dan seperti bensin ya, bensin. Mau wudu tidak ada air, kemudian ambil bensin atau sejenisnya, bensin, kemudian pertalit, kemudian pertamax, kemudian solar, ada biosolar, ada dexlite ya, kemudian ada yang lain. Ini cairan-cairan, itu bukan air sekalipun bentuknya cair. Ketika air tidak ada, maka kemudian tidak boleh menggunakan cairan-cairan seperti itu. Wal asir, atau asir itu air buah, sari buah. Wal limun, atau air jeruk ya. Mau wudu tidak ada air, kebetulan di belakang rumah baru panen jeruknya itu kemudian diambil,
diperes kemudian dipakai untuk berwudu. Itu tidak memenuhi syarat. Ya, kenapa? Wa ma syabahu dzalik, dan sejenis dengan itu. Sejenis dengan yang seperti ini, cairan-cairan. Ada kecap, ya, itu kan cairan juga. Ada saus, ya. Wudu pakai saus, ya. Kemudian kecap, bensin, cairan-cairan itu sekalipun suci maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Liqauli ta'ala, karena Allah Ta'ala mengatakan falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, kalian bersuci harus menggunakan air. Falam tajidu ma'an, maka jika tidak didapati air, kalau tidak ada air, tidak beralih ke benda cair lainnya. Ketika air tidak ada, maka tidak boleh berpindah menggunakan dengan cairan selain air. Karena Allah mengatakan kalau tidak ada air, fatayammamu, maka bertayamumlah kalian sa'idan, dengan menggunakan sa'id. Sa'id itu debu, ya, debu. Debu dan tanah itu berbeda, ya. Karena yang namanya debu itu tidak selalu menempel pada tanah, bisa menempel pada tembok. Bahkan kadang ada tanah karena tekstur tertentu maka tidak ada debunya, seperti tanah yang bercampur dengan air, misalnya lendut bahasa Jawanya, tidak boleh, tidak bisa untuk tayamum. Tayamum dengan menggunakan air yang tanah bercampur dengan air, diledok-ledoki. Kalau sa'id itu debu, bahasa Jawanya lebih identik dengan istilah beleduk. Jadi kalau debu itu dimanapun ada, ya, di tembok ini ada debunya, sekalipun sekasat mata tidak terlihat. Kalau tidak percaya, panjenengan pipinya ditempel ke tembok, saking mriki kesotke mubeng sampai sana, itu pasti akan ada debu yang menempel. Kata Allah, kalau tidak didapati air, tidak beralih ke benda cair lainnya, tetapi fatayammamu sa'idan thayyiba, tetapi bertayamumlah dengan menggunakan debu yang suci. Maka ya, pengarang kitab ini mengatakan falau kanat taharatu tahsulu bima'i, jika seandainya bersuci itu boleh menggunakan cairan ghairil ma, selain air, lanukila adimil ma'ilai, maka ketika tidak ada air, Allah akan mengatakan kalau tidak ada air maka boleh dengan sesuatu yang cair. Allah tidak mengatakan demikian. Walam yungkil ila turab, ya. Tetapi Allah ternyata langsung menukil kalau tidak ada air maka bersuci dengan menggunakan debu yang suci. Nah, ibu bapak rahimakumullah, hadis ini, bab ini menjelaskan tentang air yang bisa digunakan untuk bersuci. Ini adalah ma'un tohur, air tohur. Air tohur itu artinya air suci dan mensucikan. Air yang suci dan juga mensucikan. Kalau air itu suci, kemudian ya belum berubah belum berubah rasanya, baunya, masih dalam bentuk aslinya, maka air itu menjadi suci dan juga mensucikan. Hanya sekalian ada beberapa ulama yang mengecualikan. Mengecualikan apa? Ma'un ghosbun, air yang diambil dari curian, air yang zatnya suci, tetapi air itu diambil melalui mencuri, atau air zatnya suci tetapi ya mengambilnya dengan cara ghosab, mengambil, ya, merampas dari orang yang memilikinya. Ketika seseorang berwudu dengan air hasil curian, ini para ulama berbeda pendapat.
Ada yang mengatakan wudunya tetap sah, tetapi dia berdosa. Di antara kita berwudu tidak ada air. Kemudian kita mencuri air, airnya mencuri. Sebagian ulama mengatakan ketika ada seorang mukmin kemudian dia bersuci dengan air yang suci, airnya suci, tetapi diperoleh melalui cara yang tidak halal. Dia misalnya mencuri, ya, menggosok, merampas, ya, mengambil dengan cara yang tidak semestinya. Sebagian ulama mengatakan wudunya tetap sah tapi dia berdosa. Ini pendapat pertama. Tetapi seperti dalam mazhab Hanabilah, dalam mazhab Hambali berpendapat kalau seseorang berwudu dengan air sekalipun airnya itu adalah suci, tetapi didapati dengan cara yang tidak betul, mendapatkannya dengan cara yang tidak halal, mencuri atau merampas, dalam mazhab Hambali disebutkan bahwa yang seperti ini wudunya tidak sah. Ini dalam mazhab Hambali, ya. Sekali lagi memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait seseorang yang berwudu dengan menggunakan air, tetapi air ini sekalipun suci tetapi diperoleh dengan cara yang tidak halal, dengan mencuri atau merampas, ya, yang bukan haknya, tidak semestinya, maka ada yang menganggap dia wudunya tetap sah tetapi berdosa. Hanya dalam mazhab Hambali dikatakan bahwa karena airnya diperoleh melalui cara yang tidak halal, maka wudunya tidak sah. Ibu bapak rahimakumullah, ini masalah yang pertama tentang air yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang selanjutnya adalah air yang bercampur dengan benda najis. Barangkali bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Sebelum saya akhiri, barangkali ibu bapak ada pertanyaan. Jika ada kami persilahkan, kalau ada monggo, ya, kalau ada. Oke. Berwudu dengan air kelapa. Berwudu dengan air kelapa. Ini air kelapa ini digolongkan menjadi air yang zatnya itu adalah suci tetapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena air kelapa itu bukan air sebagaimana lazimnya air yang Allah turunkan dari langit, atau sebagaimana air yang lazimnya keluar dari mata air atau air sungai, atau yang keluar dari sumur. Lazimnya tidak demikian. Maka mayoritas di kalangan para ulama, air kelapa ini diserupakan, disamakan sebagaimana al-asir. Asir itu air ini yang tadi kita baca. Asir itu air buah, sari buah. Hampir sama dengan sari buah, hampir sama dengan air jeruk, ya, seperti jeruk kemudian diperas airnya kemudian dipakai untuk berwudu, hampir sama dengan itu. Maka para ulama, ya, cenderung kepada pendapat air kelapa itu airnya suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi airnya suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Diserupakan dengan air jeruk, diserupakan dengan sari buah, diserupakan juga dengan seperti air yang dicampur dengan sesuatu yang lain sehingga sifatnya menjadi berubah. Jadi air kelapa mayoritas di kalangan para ulama menggolongkan sebagaimana air asir, air sari buah, air jeruk dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.
Ada yang lain? Cekap. Ibu bapak rahimakumullah, mungkin ada tambahan sedikit. Yang berikutnya adalah al-mas'alatu tsalitsati. Yang ketiga adalah al-ma'u idza khalatathu najasah. Air yang bercampur dengan sesuatu yang najis. Air yang bercampur dengan sesuatu yang najis. Saya bacakan. Al-ma'u idza khalatathu najasatun faghayyarat ahada awsafahu tsalatsa. Ketika air bercampur dengan sesuatu yang najis. Kalau air bercampur dengan sesuatu yang najis, misalnya ada air tercampur dengan air kencing misalnya. Air di ember, air di kolam, ya, tercampuri dengan sesuatu yang najis. Ada kotoran manusia, ya, ada berak di situ, kemudian ada air kencing di situ. Maka dikatakan ketika faghayyarat ahadu awsafahu tsalatsa, ketika dengan bercampurnya sesuatu yang najis itu bisa merubah salah satu di antara tiga sifatnya, rihahu, baik baunya, au ta'mahu, atau rasanya, au launahu, atau warnanya, fahuwa najasun, maka air ini menjadi air yang najis bil ijma'i, secara ijma', kesepakatan para ulama, la yajuzu istimalihi, dan itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini kunci yang pertama. Jadi ketika ada air bercampur dengan sesuatu yang najis, kemudian karena bercampurnya dengan sesuatu yang najis itu menjadikan air tersebut berubah salah satu di antara tiga sifat. Pertama, baunya berubah. Misalnya, ya, karena banyak air kencing yang masuk di kolam, sehingga air itu ketika diambu itu bahasa Indonesianya apa? Dicium, dicium, ya, dibaui, kan begitu. Ketika air itu bercampur dengan sesuatu yang najis, kemudian baunya berubah. Ya, misalnya baunya menjadi apa? Bahasa Jawanya pesing misalnya, ya. Kemudian au ta'mahu, atau rasanya pun berubah. Karena terkenai dengan air kencing, kemudian rasanya sudah tidak murni, tapi agak-agak apa? Ya, agak-agak kok ngertosnya asin. Nah, itu nanti kan pertanyaannya. Agak-agak asin misalnya, ya. Ya, aul launahu, ataupun warnanya. Karena di situ tercampuri dengan sesuatu yang najis, misalnya ada bangkai, misalnya ada bangkai binatang, ada air di cekedokan, kemudian di situ ada bangkai binatang, sehingga warnanya menjadi berubah agak kemerah-merahan. Ya, ada air tidak banyak, di situ kebetulan ada bangkai tikus, ya, ada 4 ekor tikus mati. Kemudian di situ kekum, di situ airnya kemudian berubah agak-agak coklat. Kalau seperti itu nanti baunya juga berubah, rasanya pun barangkali berubah, ya. Ketika kemudian mengalami perubahan salah satu saja di antara tiga, berubah warnanya saja, atau berubah baunya saja, atau berubah rasanya saja, maka air itu menjadi najis, tidak bisa digunakan. Fala yarfa'ul hadath, air yang seperti ini tidak bisa mengangkat hadath, wala yuzilul khabath, dan tidak bisa menghilangkan najis. Air yang bercampur dengan sesuatu yang najis, hingga karena bercampurnya dengan sesuatu yang najis itu kemudian salah satu di antara tiga sifatnya berubah.
berubah warnanya, atau berubah rasanya, atau berubah baunya. Sawaun, ya, sama saja, kana katsiran au qalilan, baik air itu banyak ataupun air itu sedikit. Jadi air itu sekalipun banyak, tetapi ketika bercampur dengan sesuatu yang najis, menjadikan air itu menjadi berubah baunya, atau berubah rasanya, atau berubah warnanya, maka air itu menjadi najis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci jika berubah salah satu di antara tiga sifat. Amma idza khalatathun najasatu walam taghayyur ahada awsafahu. Adapun, nah ini yang menjadi penting. Adapun ketika air itu bercampur dengan sesuatu yang najis. Kalau air itu bercampur dengan sesuatu yang najis, walam taghayyur, tetapi tidak sampai merubah ahada awsafahu, salah satu di antara tiga sifat. Jadi kalau air bercampur dengan sesuatu yang najis, menjadi berubah warnanya, atau baunya, atau rasanya, air itu menjadi najis, tidak bisa untuk bersuci. Tetapi kalau ada air kemudian kecampuran sesuatu yang najis dan tidak merubah salah satu di antara tiga sifat, maka air yang seperti ini, ya, air yang seperti ini, fa in kana katsiran, kalau air ini jumlahnya banyak, maka lam yanjus, air ini tetap suci dan tidak najis. Wa tahsulut taharatu bih, dan air yang seperti ini bisa dipakai untuk bersuci. Jadi urutannya begini. Kalau air itu bercampur dengan sesuatu yang najis hingga berubah warnanya, atau sifatnya, warnanya, atau rasanya, atau baunya, baik air itu banyak ataupun sedikit, air itu menjadi najis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci kalau berubah salah satu di antara tiga sifat. Tetapi ketika ada air kemudian kecemplungan sesuatu yang najis, tetapi dengan masuknya sesuatu yang najis itu tidak merubah salah satu di antara tiga sifat. Baunya tidak berubah, warnanya tidak berubah, rasanya juga tidak berubah. Maka yang seperti ini, kalau airnya itu banyak, maka air itu tetap suci. Contoh, ibu bapak misalnya, ya, berenang di kolam renang yang terdekat kan di mana? Di Mudal, ya, di Mudal atau di Kowangan, ya, di Mudal. Kemudian di Pikatan sana panjenengan renang, biasanya ibu sekalian rata-rata orang yang bermain-main di air itu di atas 60% prosentasenya biasanya nyambi apa? Biasanya nyambi pipis. Sekalipun sedikit atau banyak biasanya begitu. Ya. Jadi kalau renang itu biasanya keluar pipisnya sekalipun tidak banyak. Tetapi karena air itu banyak terkena pipis. Tetapi karena air itu banyak tidak merubah warnanya, tidak merubah rasanya, tidak merubah baunya, maka air itu tetap suci karena banyak dan tidak berubah. Kecuali kalau panjenengan renang, kemudian sambil renang pipis sedikit. Begitu pipis kemudian pure airnya berubah menjadi kuning misalnya kan. Nah, ini karena perubahan disebabkan sesuatu yang najis, maka menjadi najis. Wa amma in kana qalilan fayanjus, tapi kalau air itu hanya sedikit, kecemplungan sesuatu yang najis, bercampur dengan sesuatu yang najis,
sekalipun tidak berubah warnanya atau baunya atau rasanya, tetapi karena air itu sedikit, la yahsulu taharatu bih, maka air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. 3 ini yang harus kita pahami. Air yang bercampur dengan sesuatu yang najis, ya. Jadi 3 poin ini. Kalau airnya itu kecampuran sesuatu yang najis bisa berubah warnanya atau rasanya atau baunya, sekalipun air itu banyak, maka air itu menjadi najis. Tetapi ketika kecampuran sesuatu yang najis tidak merubah warnanya atau sifatnya atau kemudian baunya, dilihat kalau air itu banyak, maka air itu tetap suci dan tidak najis. Tapi kalau air itu hanya sedikit, maka ketika kecemplungan sesuatu yang najis, sekalipun tidak berubah warnanya, rasanya atau baunya, maka air itu menjadi najis. Wahaddul ma'ul katsir ma balagha kullataini fa aktsar. Dikatakan air itu banyak ketika ukurannya dalam kaidah fikih dikatakan mencapai kullataini, 2 kullah. Kalau mencapai 2 kullah, maka air itu dikatakan air yang banyak. Kecemplungan sesuatu yang najis asal tidak berubah bau, rasa atau warna, air itu tetap suci. Tapi kalau kurang dari 2 kullah, kecemplungan sesuatu yang najis sekalipun tidak berubah salah satu di antara 3 sifat itu, maka air itu menjadi najis. Nah, ukuran banyak itu adalah 2 kullah. Kalau sudah ada 2 kullah atau lebih, dikatakan air itu cukup banyak. Kalau kurang dari 2 kullah, maka air itu dikatakan sedikit. Nah, 2 kullah itu berapa? Ya, para ahli fikih, para ulama ini berbeda-beda. Ada yang mengatakan 2 kullah itu ukurannya, nah ini 2 kullah itu ukurannya adalah setara dengan 93,75 sok. Wah, ini ngukurnya susah ini. Atau itu sama dengan kurang lebih 160,5 liter. 160,5 liter. 160 liter. Atau kalau ukuran sebagian ulama ada mengatakan 1 kullah itu 2 kullah itu kalau menjadi sebuah tempat itu panjangnya adalah 1 lengan lebih 1/4 lengan. Lengan itu segini ini 1 lengan lebih 1/4, berarti 1 lengan ini diporo 4 sini kemudian sini, berarti sak lengan lebih sekitar ini. Panjangnya segitu, lebarnya segitu, tingginya segitu. Kalau pakai ukuran meter itu sekitar 64 cm. 64 panjangnya, 64 cm panjangnya, 64 cm lebarnya, dan 64 cm tingginya. Kalau ada air sejumlah itu, kira-kira sama dengan 160 liter, airnya sebanyak itu atau lebih, ketika kecemplungan sesuatu yang najis tapi tidak berubah warnanya atau rasanya atau baunya, maka air itu tetap suci. Tapi kalau kurang dari itu, misalnya air 1 ember, kecemplungan air pipis hanya sedikit, tetapi karena kecemplungan sekalipun tidak berubah bau, rasa atau warna, maka air itu tetap najis. Karena apa? Jumlahnya kurang dari 2 kullah. Ibu bapak, barangkali sampai di sini, mengingat waktu sudah jam 7 lebih sedikit, dan barangkali ya pasal yang ketiga ini bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang.
Demikian bis sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Segala kesalahan dan kekhilafan mudah-mudahan Allah memberi ampunan. Dan terkait dengan air yang bercampur dengan sesuatu yang najis ini, maka akan kita lanjutkan pada waktu yang akan datang, karena nanti juga ada bab yang menjelaskan tentang air bercampur atau kecampuran dengan sesuatu yang suci, hukumnya bagaimana. Kita bisa melanjutkan pada waktu yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.